Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nursania dari Universitas Nisaputra, Prodi Sistem Informasi. Saya semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem prosedur setoran nasabah Koperasi MBK Ventura. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem prosedur nasabah Koperasi MBK Ventura. Adapun hasil analisa prosedur yang berjalan dari proses setoran nasabah Koperasi MBK Ventura yakni pertama, nasabah MBK Ventura melakukan kumpulan absensi dan setoran bersama petugas lapangan. Lalu petugas lapangan akan mengisi buku angsuran. Buku angsuran pun terisi dan petugas lapangan mendapatkan uang. Account officer atau petugas lapangan akan melengkapi dan menyerahkan data dan voucher ke MIS atau Manajemen Sistem Informasi. Lalu MIS akan menginput data dan voucher di sistem. Setelah itu, MIS akan mencetak buku angsuran sehingga buku angsuran menjadi update. Selanjutnya mengenai usulan prosedur sistem. Usulan prosedur sistem Koperasi MBK Ventura yang pertama yaitu nasabah bertemu dengan petugas lapangan, lalu petugas lapangan akan mengisi buku angsuran. Buku angsuran pun terisi dan mendapatkan uang. Lalu petugas lapangan akan melengkapi dan menyerahkan data dan voucher ke MIS. Lalu MIS menginput data dan voucher di sistem. MIS mencetak buku angsuran, setelah itu buku angsuran akan update, lalu kembali ke nasabah. Perbedaan dengan sebelumnya yakni nasabah tidak harus melakukan absensi dan kumpulan dengan petugas lapangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks mengenai prosedur setoran nasabah Koperasi MBK Ventura. Di sini terdapat 3 identitas, ada nasabah, ada sistem informasi manajemen atau MIS, lalu ada tim leader atau TL. Di sini Koperasi MBK mempunyai nasabah. Di sini nasabah biasanya kumpulan dengan petugas lapangan, nasabah melakukan absensi, lalu nasabah ada yang membayar setoran, ada yang melakukan pencairan, lalu nasabah ada yang melakukan pelunasan. Lalu data nasabah MIS kerjakan di sistem meliputi laporan data nasabah, laporan transaksi penyimpanan dan pengambilan, laporan saldo nasabah, lalu ada juga pendapatan administrasi. Setelah itu, MIS akan kirim ke TL. Di sini, TL bertugas mengenai melakukan pengecekan ulang terhadap apa yang MIS kerjakan. Setelah itu, TL mengirim data lagi ke MIS dan MIS melakukan print buku angsuran sehingga buku angsuran nasabah menjadi update. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai overview diagram. Pada diagram ini terdapat 3 identitas sama seperti diagram konteks sebelumnya. Yang pertama, para nasabah. Nasabah melakukan kumpulan dengan petugas lapangan. Di sana mereka melakukan absensi, bayar setoran, pencairan, dan pelunasan. Lalu terdapat 1.1 validasi data nasabah. Ketika validasi data ini sukses, maka MIS akan melakukan 1.2 yaitu input data nasabah. Di sini, MIS akan menginput mengenai absensi nasabah, setoran nasabah, pencairan nasabah, dan pelunasan nasabah. Di sisi lain, setelah proses data yang dilakukan,
maka data tersebut akan tersimpan di dalam sistem, sehingga data nasabah menjadi update dan buku buku angsuran pun menjadi update. Lalu terdapat 1.2 laporan yang akan diserahkan NIS kepada TL mengenai laporan data nasabah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram level 1. Di sini nasabah. Adapun tahapan 1.1 pendataan nasabah, di sini nasabah melakukan kumpulan dengan petugas, melakukan absensi, bayar setoran, pencairan, dan pelunasan. Sehingga misalkan mendapatkan data dari nasabah tersebut. Di sisi lain ada proses 1.2 yaitu setoran nasabah. Di sini juga sama seperti sebelumnya, melakukan absensi nasabah, setoran nasabah, pencairan nasabah, pelunasan nasabah, sehingga MIS akan mendapatkan laporan saldo nasabah. Setelah itu, data nasabah akan tersimpan di sistem. Selanjutnya, biasanya MIS akan melakukan print buku angsuran, sehingga buku angsuran dapat diberikan kepada petugas lapangan yang akan melakukan kegiatan pengambilan setoran nasabah di minggu selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.